agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa agar Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Doa disertai dengan hati yang bertawakal kepada Allah dan disertai dengan keyakinan yang kuat. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal, bergantung hatinya hanya kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Barang siapa bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan biarkan dia kepadanya. Artinya, Allah tidak akan menolongnya. Maka bergantunglah hanya kepada Allah yang satu saja. Karena sebesar apapun usaha kita, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Karena dialah Rabbul Alamin, Rabb, penguasa seluruh makhluk. Tidak ada setetes air yang mengalir kecuali takdir Allah. Tidak ada sebutir debu yang berterbangan kecuali takdir Allah. Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun, kata para ulama, termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita yakin kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Maka berdoalah dengan penuh kesungguhan, yakin dengan janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan mengabulkan doamu. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena bisa jadi pemimpin yang zalim itu adalah hukuman Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, satu ayat yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan orang-orang zalim itu pemimpin atas orang-orang yang zalim akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Sungguh aneh, masyarakat yang menginginkan pemimpinnya tidak korup, padahal mereka mengurus masjid saja korup, mengurus uang umat korup, tapi menginginkan pemimpin yang tidak korup. Wa kadzalika nuwalli ba'da dzalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kata Allah, kami jadikan orang-orang zalim itu sebagai pemimpin atas orang-orang yang zalim juga disebabkan dosa-dosa mereka. Dan hukuman Allah jamaah sekalian gak mungkin dilawan dengan kekuatan kita. Gak mungkin. Biarpun kita merasa pendukung kita lebih banyak, yang akan ikut mencoblos sesuai pilihan kita lebih banyak, uang kita lebih banyak, gak mungkin bisa menghadapi azab Allah. Jadi gimana menghadapi azab Allah? Dengan taubat dan istighfar. Kembali kepada Allah, bertobat, mohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin yang lebih baik.